Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa menjalankan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, amin. Bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sampai salawatnya kepada Rasul kita, keluarganya, sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Mudah-mudahan kabarnya baik. Oke. Nah, di pertemuan pertama ini, ya, pada awal semester baru, khususnya semester ganjil ini, kita akan mempelajari pada pelajaran matematika. Nah, kita akan bahas mengenai pola bilangan. Nah, tentunya kamu sering ya di kehidupan ini melakukan berbagai macam aktivitas, yang dimana aktivitas itu selalu berhubungan dengan sesuatu pengukuran ya, ataupun sesuatu yang berhubungan dengan jumlah. Contohnya kamu setiap hari kamu makan berapa kali, misalnya 3 kali, ada yang 2 kali ya. Itu tergantung kepada orangnya. Kemudian kamu juga biasanya ada yang suka menabung ya, sehari 1.000 atau 2.000. Nah, itu semua berkaitan dengan suatu bilangan ya, atau pola bilangan. Nah, di sini sebuah pertanyaan, apa itu barisan dan deret? Nah, sebelum ke hal itu kita bahas dulu ya, di sini apa artinya pola dan bilangan. Pola itu bisa dikatakan bentuk atau model yang memiliki keteraturan baik dalam desain maupun gagasan abstrak. Pola ya, berarti sesuatu yang memiliki bentuk ya. Tetapi pola di sini bisa dalam bentuk gagasan abstrak. Misalnya ada sebuah angka, misalnya 2, 4, kemudian 6, 8. Nah, si angka-angka itu kan memiliki sebuah pola ya. Berarti polanya itu adalah selisih jumlah atau pertambahan jumlah yang tetap ya, yang berurutan ya. Itu bisa dikatakan pola. Nah, kemudian bilangan itu adalah konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan atau pengukuran ya. Itu yang dinamakan dengan bilangan ya. Baik itu hasil dari penjumlahan, perkalian ya, pembagian, dan sebagainya. Nah, di sini kalau baris aritmetika itu adalah nilai atau setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya. Nah, itu kan baris. Seperti tadi kan 2, 4, 6, kemudian 8. Nah, tentunya setelah 8 ya, suku ke berikutnya pasti 10. Nah, kenapa kita bisa menentukan angka berikutnya? Itu karena ada suku-suku sebelumnya yang kita tahu pola yang harus dijumlahkannya berapa. Ternyata ditambah 2. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan barisan. Kalau deret aritmetika itu sendiri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmetika. Jadi ini hasil dari penjumlahan suku-sukunya. Oke, kita coba amati di sini ya. Misalnya di rumah kita itu ada sebuah kalender ya, maaf ini terhalang oleh layar. Kalender yang ada di rumahmu, dan guntinglah kalender. Lalu tuliskan tanggal pada hari Senin. Misalnya di sini tanggal hari Senin itu adalah 1/8
15, 22, 29. Nah, tentunya kenapa si tanggal tersebut bisa berubah ya? Karena si tanggal tersebut berubah itu karena memiliki ya perubahan ya atau pertambahan waktu setiap sukunya itu ya melompat dari suku ke-1 ke suku berikutnya itu bertambah 7 hari, berarti bertambah 7 ya, dari 1 ke 8 bertambah 7, dari 8 ke 15 bertambah 7 dan seterusnya. Berarti hari Senin membentuk sebuah pola, yaitu bilangan berikutnya lebih 7 dari bilangan sebelumnya ya, jadi ditambah 7 ya, dari bilangan sebelumnya. Nah, di sini juga kita amati pada sebuah kalender. Nah, misalnya kita amati pada hari Senin ya tadi ya, di sini 1, 8, 15, 22, 29. Nah, ini yang disebut dengan barisan ya. Nah, 1,8, nah ini barisan bilangan. Bagaimana jika kita jumlahkan semua tanggal pada hari Selasa? Nah, tinggal kita jumlahkan aja, ini di sini ada ya, karena ada di sini polanya ya. 2, 9, 16, 23 kita tinggal jumlahkan. Nah, bentuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda plus karena kita ingin mengetahui jumlah. Nah, jumlah itu sendiri disebut sebagai deret bilangan ya. Nah, kalau deret aritmatika itu adalah penjumlahan hasil dari suku-suku suatu pola bilangan ya. Oke. Nah, di sini kita mengenal pola barisan bilangan sederhana. Misalnya di sini ada sebuah bilangan asli. Nah, di sekolah dasar pun kalian sudah mempelajarinya ya, sudah mengetahuinya bahwa bilangan asli itu adalah bisa digunakan ya di dalam proses perhitungan ya. Misalnya di sini karena bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, jadi diawali dari angka pertama dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan contoh bilangan asli. Jadi di sini bilangan asli itu memiliki lambang sebagai atau dengan lambang N atau istilahnya natural ya, of the set of natural number. Itu dalam bahasa Inggris, atau himpunan bilangan asli. Kenapa dibuat himpunan ya? Karena ini dibuat sebagai barisan ya. Jadi A sama dengan jadi A himpunan bilangan asli A misalnya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu ya bilangan asli. Nah, yang kedua yaitu bilangan apa ini? Bilangan caca ya. Di sini ya. Maaf terhalangi oleh Bapak. Jadi tidak punya ya, berarti menunjukkan pada himpunan atau kumpulan yang tidak memiliki anggota. Jadi himpunan yang tidak memiliki anggota untuk selanjutnya kosong. Nah, jadi di sini ditulis dengan 0. Berarti untuk bilangan cacah itu diawali dengan angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dilambangkan dengan istilah lain ya. Nah, di sini bisa C atau W ya. Kalau C
itu istilah bahasa Indonesia bilangan cacah. Kalau W ini istilah bahasa Inggrisnya, yaitu antara C dan W juga bisa ya menggunakan istilah bahasa Inggris, yaitu cardinal number atau whole number ya. Jadi himpunan bilangan cacah. Jadi tandanya itu antara bilangan asli dengan bilangan cacah itu bedanya kalau bilangan asli itu diawali dari 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau bilangan cacah berarti dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, di sini di dalam pola bilangan itu sendiri ada kita diajarkan mengenai bagaimana kita menentukan ya rumus suku ke n-nya pada sebuah barisan bilangan ya dengan tuntunan polanya ya. Jadi misalnya di sini setiap barisan bilangan akan tertentu secara tunggal jika 4 suku pertamanya diketahui ya. Atau rumus suku ke n-nya atau un-nya dari suatu bilangan akan ditentukan secara tunggal jika 4 suku pertama dari barisan bilangan tersebut diketahui. Contohnya di sini kita dapat menentukan secara tepat sembarang suku yang ditanyakan ya. Nah, bisa juga ya dengan cara praduga ya. Oke, jadi di sini suku yang berurutan yang jumlahnya 3 suku yang berurutan yang jumlahnya sama dengan 90 ya. Berapa? Nah, di sini ya. Pada suatu barisan yang memiliki selisih tetap tiap sukunya ya, pada barisan aritmetika. Kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Karena yang ditanya ya 3 bilangan genap ya yang berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Nah, bisa kita gunakan rumus yang Sn n per 2 dikali A ditambah U dikali N ya, atau pakai yang ini. Nah, caranya yang pertama kita tulis dulu yang diketahuinya, karena yang ditanya adalah 3 anggota ya bilangan genap, sedangkan si S-nya itu ya S3-nya itu ya si jumlahnya itu untuk mencapai 90, berarti S3-nya itu adalah 90. Nah, sedangkan si bedanya itu selisihnya itu adalah 2 ya, karena ini bilangan genap ya. Oke, kita langsung aja masukkan ya. Nah, kita cari dulu A-nya pakai rumus yang ini ya. Berarti N-nya itu kan 3, masukkan 3 ya per 2. 2 dikali A, karena A-nya belum diketahui, tulis aja A ditambah N-nya sudah diketahui ini ya. Karena untuk 3 anggota ya. 3 dikurangi 1 dikali bedanya atau selisihnya itu adalah 2 ya. Berarti S3-nya karena 90 ya. 3 per 2. 2 kali A ditambah 4. Berarti 2 kali 2 adalah 4. Nah, kalau sudah seperti ini berarti
Si 2-nya itu kita coret ya. Nah, ini 2A dengan 2, berarti yang 2-nya 2 dibagi 2, berarti habis ya. Kita coret ya 2 dengan 2-nya. Berarti 3 dikali A ditambah 2. Kita pindah ruas ya yang 3 itu. Berarti ke sini. Karena di sini perkalian ya, pindah ruas ke sini. Berarti 90 dibagi 3 adalah 30 sama dengan A plus 2 ya. A saja berarti 30 dikurangi 2 karena ini pindah ruas si 2-nya ke sini dari positif menjadi negatif. Berarti A saja adalah 30 dikurangi 2 adalah 28. Nah, itu udah ketemu A-nya. Baru kita gunakan rumus yang suku N ya, suku ke N-nya. Berarti A ditambah N-1 dikali B. Nah, karena yang A-nya itu udah diketahui ya, suku pertamanya A-nya itu 28 ditambah N-nya 1, karena yang ditanya adalah 3 anggota ya. Berarti suku ke-1, suku kedua, dan ketiga. Berarti 1 dikurangi 1 dikali 2. Bedanya sama seperti tadi 2. Jadi sama dengan 28. Oke, berarti ketemu ya. Suku pertamanya sama ya. U1 sama dengan A ya, yaitu 28. Berarti U2-nya tinggal 2 dikurangi 1 dikali 2 ditambah 28, hasilnya 30. Dan U3-nya berarti 3 dikurangi 1 dikali 2, berarti 28 ditambah 4 sama dengan 32. Jadi 3 anggota bilangan genap yang berurutan yang jumlahnya 90 itu 28, 30 dan 32. Itu jawabannya ya. Oke, nanti Bapak akan kasih soalnya ya. Nah, untuk contoh 1.7 ya. 2 bilangan dari pola barisan pada contoh 1.7. Misalnya yang ditanya suku ke-7 dan ke-8, suku ke-11 dan ke-12. Ingat, karena yang contoh 1.7 itu pada buku itu menandakan sebuah kolam ya, kolam ke-1, ke-2, ke-3. Nah, di masing-masing kolam itu ada polanya ya. Ada pola bilangannya, ada baris bilangannya ya. Kita coba lihat ya. Pola yang sebelumnya itu, maaf ya, di sini ada sebuah polanya ya, 5, 11, 23 dan 47 dan seterusnya. Nah, coba kita amati ya selisih atau polanya 5 ke 11, ke 23 dan ke 47 ya. Dari suku pertama kita dapat amati ternyata ya, untuk suku ke selanjutnya yaitu 2 dikali suku sebelumnya ditambah 1. Berarti karena ini 5 ya. Berarti kalau 5 mah 2 dikali 2 ditambah 1 bisa jadi 5 ya. Kalau suku keduanya itu, karena ini suku pertamanya itu sudah ditentukan 5 ya, berarti 5 saja. Kita fokus ke suku keduanya. Kenapa bisa jadi 11 ya si angkanya itu? Ternyata 2 kali suku pertama ditambah 1. Berarti 2 dikali suku pertamanya 5 ditambah 1 yaitu 11. 2 dikali suku kedua ditambah 1 yaitu 23. Itu suku ketiganya 23 dan seterusnya. Berarti rumusnya bisa dikatakan 2 dikali N ditambah 1. N itu menyatakan suku sebelumnya untuk ke berikutnya, untuk menentukan suku ke berikutnya. Kemudian ditambah 1. Nah, jadi di sini untuk menjawab suku ke-5-nya dan suku ke-6-nya berarti tinggal dikali ya, 2 ditambah 1. Berarti 2 dikali suku ke-4-nya di sini kan 47. 2 dikali 47
94 ditambah 1 jadi 95. Begitupun suku ke-6. 2 dikali 95 ya, karena ini suku ke-5-nya 95 ditambah 1 berarti 190 ditambah 1 jadi 191. Berarti kita jawab ya. Nah, untuk menjawab suku ke-7 dan suku ke-8, tinggal kita mengalihkan saja, dikali suku ke-6-nya. Berarti 2 dikali suku ke-6-nya berapa ini? 191 ditambah 1 hasilnya 385. Suku ke-8-nya berarti 2 dikali suku ke-7-nya berapa? 2 dikali 385 ditambah 1 hasilnya 771. Nah, untuk menjawab bukan pola ya, suku ke-11 dan ke-12 ya. Jadi kita lanjutkan saja hitung ya. Berarti dari 9 sampai 10 kita harus mengetahui dulu ya. Ini sesuai dengan prosedur rumusnya. Berarti 2 dikali suku ke-8 ditambah 1 hasilnya 1543. Itu suku ke-9. Suku ke-10, 2 dikali suku ke-9, 2 dikali 1543 ditambah 1 berarti 3087. Sedangkan suku ke-10-nya 2 dikali 3087 ditambah 1 hasilnya 6175. Nah, sedangkan untuk suku ke-11-nya 2 dikali suku ke-10-nya 6175 ditambah 1 hasilnya 12.351. Nah, itu ya cara menggunakan atau menghitung menentukan rumus suku ke n-nya ya. Oke, untuk contoh 1.8 di sini ya, baru ke kolam ya. Karena di sini ada kolam 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi di sini ada pola bilangan pada ubinnya antara ubin biru dan ubin putih. Nah, ubin biru itu diawali dengan polanya 1 ya, bilangannya dari 1, 4, 9 dan seterusnya. Sedangkan untuk ubin putih itu dari 8, 12, 16, 20. Nah, berarti ini ya polanya itu ya, si sukunya itu ya dipangkat 2-kan untuk ubin biru, berarti n kali n atau n pangkat 2 ya, atau n pangkat 2 ya, n persegi ya. N pangkat 2 berarti n kali n ya. Kalau suku pertama berarti 1 kali 1 yaitu 1. Kalau suku kedua berarti 2 kali 2 berarti 4. Nah, itu ya, berarti seperti itu ya rumusnya. Kalau ubin putih ini 8, 12 ya. Berarti 4 ditambah 4 dikali suku pertama. Ya, 4 dikali 1, 4 ditambah 4 jadi 8. Nah, untuk suku keduanya ya, N2 misalnya. 4 ditambah 4 dikali 2 suku kedua. Berarti 4 kali 2, 8. 8 tambah 4, 12. Berarti suku keduanya 12 dan seterusnya. Nah, ada sebuah pertanyaan. Berapa banyak ubin warna putih ketika ubin birunya sebanyak 400 ubin ya. Berarti kita cari dulu ya suku pertamanya ya, atau n-nya. N-nya kita cari dulu ya. Bukan suku pertamanya. Kita cari dulu n-nya. Dari apa? Dari biru ya. Jadi kita cari suku pertama ubin birunya ya maksudnya. Nah, jadi seperti ini. Karena ini 400 ya. 400 ini kan berarti hasil dari n kali n ya. Karena ini warna biru ya. N kali n ya untuk biru. Berarti n pangkat 2 sama dengan akar 400. Karena si pangkat 2-nya itu diubah ya menjadi akar ya. Pindah ruas jadi akar.
Jadi akar 400 itu berapa kali berapa? Yaitu 20 kali 20. Berarti si N-nya itu ya, suku pertamanya untuk ubin biru itu adalah 20. Berarti ubin putih itu berpatokan N-nya pada ubin biru. Berarti 4 plus 4 dikali 20. Berarti 4 dikali 20 adalah 80. 80 ditambah 4 berarti 84. Nah, begitu ya cara menghitungnya ya untuk soal seperti ini ya. Oke, selanjutnya silakan kalian jawab soal yang ada di bukunya untuk latihan 1.7 dan 1.8 ya. Mudah-mudahan penjelasan ini walaupun panjang ya, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Ananda sekalian, siswa-siswi yang Bapak banggakan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan kita semua bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Akhir kata dari Bapak, jangan lupa kerjakan latihan 1.7 dan 1.8-nya. Kemudian rangkum materinya dari materi dari video ini ya. Ada atau dari layarnya boleh ya. Boleh dirangkum, kemudian dikerjakan tugasnya. Sekian dulu dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.